Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristan dengan NIM 8314220800. Pada kesempatan di video kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Sejarah Bahasa Indonesia dari era kerajaan hingga era penjajahan. Sebelum masuk di era penjajahan atau era kerajaan, terlebih dahulu yang perlu kita tahu yaitu kronologi dari sejarah ini. Sejarah Indonesia bukan dimulai pada saat kesepakatan atau pada saat momen Sumpah Pemuda, tapi melainkan jauh sejak abad ke-7 silam. Secara faktual, bahasa Indonesia memang resmi dijadikan sebagai bahasa nasional resmi. Momen tersebut, namun jika dilihat dari perkembangannya, sejarah bahasa Indonesia justru lebih jauh dari tahun 1900-an. Perkembangan awal bahasa Indonesia sudah dimulai sejak abad ke-7 silam. Yang pertama yaitu zaman kerajaan Hindu-Buddha. Sejumlah prasasti berbahasa Melayu kuno dari Sriwijaya ditemukan di pesisir tenggara Pulau Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran bahasa Melayu di Nusantara dari wilayah yang strategis. Sementara itu, istilah Melayu sebutan dari kerajaan Melayu. Sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang bertepatan di hulu sungai Batanghari. Pada zaman kerajaan Hindu-Buddha ini, bahasa Indonesia sudah masuk masyarakat Nusantara secara tidak langsung itu sudah diajarkan tentang bahasa Melayu atau berbahasa Indonesia dengan aliran secara langsung dengan ajaran agama, sehingga masyarakat setempat terbiasa dengan keadaan tersebut. Maka sejarah atau histori perjalanan bahasa Indonesia juga tidak terlepas dari masuknya agama Hindu-Buddha di Nusantara. Yang kedua yaitu era kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda, Hindia Belanda, menyadari bahwa bahasa Indonesia atau bahasa Melayu dapat dipakai untuk membantu administrasi. Dalam penjelasan ini bahwa Belanda masuk ke Indonesia juga membawakan pengaruh terhadap bahasa Melayu untuk melancarkan bisnis mereka. Penjajah itu harus ada masyarakat pribumi yang harus tahu bahasa Belanda atau bahasa Melayu bisa diterjemahkan dalam bahasa Belanda. Dalam sistem ini, Belanda ingin menguasai Nusantara, harus ada orang yang mengerti bahasa Belanda.
bahasa Melayu yang disebarkan oleh Balai Pustaka sesungguhnya merupakan bahasa Melayu tinggi yang bersumber dari bahasa Melayu Riau Lingga. Sedangkan bahasa Melayu yang lebih populer dituturkan kala itu di Hindia Belanda adalah bahasa Melayu rendah atau bahasa Melayu pasar. Yang ketiga yaitu kelahiran bahasa Indonesia atau disebut juga Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan sesungguhnya menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Namun dari dua bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Mungkin itu saja, sekian dari materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.